Apa sih bedanya kepo sama peduli? Karena beda tipis. Banyak orang yang pura-pura bilang mereka peduli padahal cuma kepo aja. Nah, kepo itu suka ikut campur urusan orang lain, tapi cuma sebatas mau tahu aja dan cuma buat bahan ngomongan aja. Tapi orang yang benar-benar peduli nggak cuma mikirin, nanyain, tapi mau nolongin. Kepo itu cuma ngomong iya, nolong enggak. Sebaliknya kalau peduli itu enggak cuma ngomong, tapi mereka nolong. Peduli itu mikirin orang lain, peduli kebutuhan orang, peduli penderitaan orang, peduli kepada tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan orang kepada kita, peduli tentang kepentingan orang lain, peduli tentang perasaan orang lain, peduli membuat kita tuh enggak mentingin diri sendiri. Kepedulian punya ruang yang sangat penting dalam hidup kita. Karena tanpa kepedulian, kita akan egois, selfish, kita nggak peduli orang lain, kita akan seenaknya, kita akan ngomong semau gue, kita akan sakitin orang. Dan saya percaya kita wajib belajar punya kepedulian, karena kasih itu bentuknya peduli orang lain. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan bicara tentang kasih itu peduli. Orang yang punya kepedulian pasti mikirin orang lain. Sulit untuk gak mikirin orang. Bahkan di dalam setiap pertimbangan hatinya, dia pasti mikirin orang lain untuk setiap tindak tanduknya. Saya ingin share dulu apa sih bedanya kepo sama peduli. Karena beda tipis. Banyak orang yang pura-pura bilang mereka peduli padahal cuma kepo aja. Nah, kepo itu suka ikut campur urusan orang lain, tapi cuma sebatas mau tahu aja dan cuma buat bahan ngomongan aja. Tapi orang yang benar-benar peduli, nggak cuma mikirin, nanyain, tapi mau nolongin. Kepo itu cuma ngomong iya, nolong enggak. Sebaliknya, kalau peduli itu nggak cuma ngomong, tapi mereka nolong. Anda harus belajar peduli, bukan hanya kepo saja. Yesus adalah orang yang sangat-sangat peduli orang lain. Ketika dia hidup di dunia ini, dia menunjukkan kepedulian yang amat sangat kepada orang-orang di sekitarnya. Kita akan angkat perikop Matius 15, ayat yang ke-32 ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 32 berkata gini, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Dari ayat ini, kalau kita renungkan sungguh-sungguh tentang hati Yesus, karakter Yesus, Yesus merupakan orang yang sangat-sangat peduli orang lain. He was very thoughtful. Dia peduli, he cares. Dia bilang hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Orang yang peduli itu punya belas kasihan tinggi. Dikatakan 3 hari mereka ikuti Yesus dan mereka tidak mempunyai makanan. Berarti Yesus ngitung tuh, 3 hari mereka gak makan. Nah Yesus bilang gini, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Apakah Anda peduli? Pegawaimu sudah makan belum? Orang-orang di rumahmu sudah makan belum? Pertanyaan yang sering kali saya tanya kepada staf maupun anak-anak adalah, sudah makan belum? Saya percaya orang yang peduli, itu dia gak akan mau orang lain kelaparan. Dia peduli kalau orang tuh gak bisa makan. Dia peduli ketika orang tuh susah. Ketika orang tuh punya masalah, dia peduli. Makanya di tempat kerja, atasan-atasan jangan cuma tanya, gimana kerjaanmu? Tapi kita juga harus peduli sama bawahan kita dan tanya bagaimana keadaan mereka. Waktu staf saya ngajak saya ketemu, kami mau meeting personal, biasanya saya selalu tanya dengan pertanyaan awal begini. Gimana kabar kamu? Gimana keluarga? Gimana istri? Gimana anak? Gimana suamimu? Saya selalu ingin tahu bagaimana hidup mereka, bukan cuma bagaimana pekerjaan mereka. Tinggal di mana sekarang? Dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Belas kasihan itu dinyatakan wujudnya dalam kepedulian kita terhadap penderitaan dan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Bahkan dalam upaya memenuhi kebutuhan diri sendiri, orang yang peduli sama orang lain tuh selalu mikirin orang lain, kepentingan orang lain. Matius 14 ayat 14 berkata gini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau kita pelajari tentang pelayanan Yesus,
kepeduliannya kepada orang-orang sakit, orang-orang lemah, orang-orang yang kelaparan, domba-domba yang tidak bergembala, berangkat dari belas kasihan, kepedulian akan penderitaan dan kebutuhan mereka. Dari situlah Yesus menyembuhkan mereka, menolong mereka dari penderitaan mereka. Kita nggak akan bisa lakukan sesuatu untuk menolong orang kalau kita nggak peduli sama mereka. Justru belas kasihan, kalau kita punya belas kasihan, itu akan dinyatakan lewat kepedulian kita terhadap penderitaan dan kebutuhan dan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan kita sendiri. Bahkan ketika Anda sedang berusaha mencukupi kebutuhanmu sendiri, Anda tetap ada orang lain di situ. Anda mikirin, apakah usaha saya ini nolong orang? Nggak hanya sekedar nyari untung buat diri sendiri, tapi Anda akan punya ruang di mana Anda peduli apakah produk jualan Anda ini nolong orang lain atau malah mengakibatkan hal yang buruk terhadap orang lain. Banyak orang yang nggak peduli sama orang lain, dan kita belajar bagaimana Yesus tuh peduli. Peduli itu mikirin orang lain, peduli kebutuhan orang, peduli penderitaan orang, peduli kepada tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan orang kepada kita, peduli tentang kepentingan orang lain, peduli tentang perasaan orang lain, peduli membuat kita tuh nggak mentingin diri sendiri, peduli nggak membuat kita tuh sembarangan dalam bertindak, peduli membuat kita hati-hati memutuskan, peduli membuat kita memastikan kepercayaan orang lain gak kita rusak. Kepedulian punya ruang yang sangat penting dalam hidup kita. Karena tanpa kepedulian, kita akan egois, selfish, kita gak peduli orang lain, kita akan seenaknya, kita akan ngomong semau gue, kita akan sakitin orang. Dan saya percaya kita wajib belajar punya kepedulian, karena kasih itu bentuknya peduli orang lain. Ketika kita diperhadapkan dengan kebutuhan di sekeliling kita, Tuhan tuh sebenarnya sedang menguji hati kita. Pernahkah Anda diperhadapkan dengan orang-orang yang datang pada Anda dengan berbagai kebutuhan? Anda diperhadapkan dengan masalah-masalah orang lain. Ketika kita diperhadapkan dengan urusan orang lain, kepedulian kita mulai diuji di situ. Tuhan sebenarnya sedang menguji hati kita. Yohanes 6 ayat 5-7 kita baca sama-sama. Di perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat ke-7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Percayakah Anda bahwa Yesus yang kita kenal adalah seseorang yang sanggup membuat mukjizat? Bukan hanya kita yang percaya, Filipus pun harusnya percaya. Karena Filipus telah mengikuti Yesus dan melihat banyak mukjizat yang Yesus kerjakan. Tapi ketika Yesus bertanya, "Di mana kita bisa beli roti untuk kasih mereka ini makan?" Nah, Filipus melihat orang begitu banyak, uang 200 dinar gak akan cukup untuk beli roti meskipun mereka cuma dapat sepotong kecil aja. Dikatakan bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ketika masalah atau kebutuhan orang-orang di sekeliling kita diperhadapkan kepada kita dan menunggu keputusan kita, sebenarnya Tuhan juga sedang menguji hati kita. Bagaimana respon kita, bagaimana kepedulian kita kepada orang lain. Yesus tahu apa yang dia mau lakukan. Nah, saya percaya gini, Tuhan bisa tolong semua orang tanpa kita. Tapi Tuhan mau kita menolong mereka. Seringkali ketika ada orang yang datang minta tolong sama saya, entah saudara, entah teman, entah siapapun, staff misalnya. Dan ketika mereka bilang mereka punya kebutuhan, saya dan suami seringkali tergerak untuk membantu. Dan entah bagaimana caranya, Tuhan itu luar biasa sekali. Di saat kita bantu orang, tiba-tiba Tuhan balas saat itu juga. Bahkan seringkali cuma selisih semenit. Baru aja saya transfer, tiba-tiba ada transferan masuk. Saya sampai kaget loh. Dengan jumlah yang sama persis seperti yang saya keluarkan.
Seolah Tuhan mau kasih tahu saya gini, aku nggak butuh uangmu, aku cuma butuh kepedulianmu. Saya belajar, sebenarnya seringkali ketika orang datang sama kita dengan kebutuhan mereka, dengan masalah mereka, Tuhan nguji hati kita, seberapa besar kasih kita kepada orang lain, seberapa banyak kita tuh mau peduli sama orang, nggak cuma mikirin diri kita sendiri. Dan sebenarnya Tuhan tuh nggak butuh uang kita, Tuhan ingin uji hati kita. Kerap kali ini terjadi pada saya dan suami. Ketika kita baru aja bantu orang, tiba-tiba berkat dengan jumlah yang sama, bahkan seringkali lebih, itu kembali ke rekening kami. Kami sampai bingung, baru aja transfer, tiba-tiba ada orang lain yang memberkati kami. Terlalu sering, sampai saya tuh percaya apa yang terjadi pada Filipus ketika Yesus mencobai dia. Ternyata Filipus berhitung dengan logika manusia. 200 dinar aja gak cukup Tuhan untuk kasih mereka semua sepotong kecil roti. Itu logika manusia. Kita kerap kali itu lupa bahwa kita sebagai orang percaya harus punya iman bahwa Tuhan sanggup menyediakan, bahwa Tuhan itu memperhitungkan setiap taburan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan kebutuhan di sekeliling kita, Tuhan tuh mau lihat seberapa besar sih kepedulian kita, kasih kita terhadap kebutuhan orang lain. How selfless can we be? Tuhan pasti menyediakan dan mempercayakan berkat-Nya. Saya percaya kepada orang-orang yang punya hati untuk menyalurkannya. Saya pernah berpikir, Tuhan kenapa kok Tuhan pakai saya sama suami gitu? Kami bisa dibilang tidak punya kekayaan yang banyak gitu untuk bisa nolong orang banyak, dan kami juga nggak punya jemaat. Mustahil sekali kami bisa lakukan semua yang kami kerjakan hari ini di Yayasan Tangga Pengharapan. Kok Tuhan bisa percayakan saya dan suami? Saya belajar sederhana aja. Saya sama suami itu nggak punya modal apa-apa selain belas kasihan yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Dulu saya sempat merasa saya orang yang nggak bisa apa-apa, mediocre, kerjain apapun kayaknya semua serba pas-pasan, mimpin pujian yang nggak maksimal. Nggak ada yang saya rasa cukup signifikan yang saya bisa lakukan. Tapi ternyata Tuhan bukakan hati saya untuk melihat bahwa Tuhan menitipkan sebuah harta yang berharga yang namanya belas kasihan, kepedulian kepada sesama. Dan saya nggak nyangka bahwa kepedulian kepada sesama ini yang hari ini bisa membawa saya sampai hari ini bersama suami dan keluarga kami. Betapa Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita pikir sedikit, tapi kita bagi buat orang lain, luar biasa. Mendatangkan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Belas kasihan mendatangkan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 6, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat ke-8 bilang ini, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lihat, jumlahnya gak seberapa, 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi cukup sedikit itu aja, Tuhan bisa buat mujizat lewat hidup kita. Lihat baik di ayat ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Luar biasa. Belas kasihan mendatangkan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Kita tahu di cerita Yesus memberi makan 5.000 orang ini, ada 12 bakul roti sisa dari apa yang telah dibagikan. Bayangkan, dari 5 roti jelai dan 2 ikan, Yesus buat mujizat, semua orang bisa makan sebanyak yang mereka mau, tapi masih ada lebihnya, 12 bakul roti. Pertanyaannya, siapakah yang akan mendapatkan sisanya? Saya percaya sisanya itu merupakan hak dari anak laki-laki yang telah membagikan 5 roti dan 2 ikannya. Apapun yang kita tabur untuk pekerjaan kerajaan sorga akan kembali dalam hidup kita.
Atau kali saya ketemu dengan seseorang yang mengatakan begini kepada saya, Henny, kebaikan yang kamu tabur akan kembali kepada kamu. Dan saya yakini setiap benih kebaikan yang kita tabur buat orang lain akan diperhitungkan Tuhan, dan itu akan kembali kepada hidup kita. Kita akan menuai apapun yang kita tabur. Kalau Anda menaruh belas kasihan buat orang lain, saya percaya hidup Anda akan selalu diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang pasti akan membalas perbuatannya. Cukup punya kepedulian, belas kasihan buat orang lain, dan Anda akan melihat penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati setiap taburan Anda buat hidup orang lain. Kalau saya sama suami boleh saksikan, 16 tahun di Indonesia sejak kami memutuskan kembali dan mengikuti panggilan Tuhan untuk menolong orang lemah. Sampai hari ini, Tuhan terus memberkati kami, menyertai kami, bahkan melipat kali gandakan semua taburan kami. Kalau dulu kami yang ngasih makan dimulai dari 5 anak putus sekolah di Bandung, hari ini ada 6.100 anak di 85 titik di seluruh Indonesia. Kalau awal mulanya dimulai dari kami berdua aja yang kerja, hari ini saya bersyukur ada sekitar 200 orang di seluruh Indonesia yang bergabung di Tangan Pengharapan untuk menolong anak-anak pedalaman dan juga masyarakat tidak mampu di seluruh pelosok Indonesia. Semua berkat kemurahan Tuhan, dan saya percaya setiap benih yang Anda tabur bagi pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Tangan Pengharapan, Tuhan pasti balas berlipat kali ganda. Kalau kita peduli orang lain, saya percaya kita akan berusaha menolong yang kita bisa. Setiap kali saya di WA sama teman, saya selalu tanya, "Hey, apa kabar? How can I help? Apa yang saya bisa bantu?" Kalau kita peduli sama orang, kita akan pikirin apa sih yang kita bisa lakukan untuk nolong dia. Kalau ada staff yang sakit, saya selalu mikirin, oke, saya harus kasih dia obat atau bawa dia ke dokter, lakukan sesuatu. Kepedulian membuat kita mau melakukan sesuatu buat orang lain, buat mengurangi penderitaan mereka. Saya percaya kalau kita tuh peduli orang lain, kita akan melakukan yang terbaik yang kita bisa. Contoh, kalau Anda kerja di sebuah perusahaan, kalau Anda punya kepedulian, Anda peduli akan masa depan perusahaan Anda. Anda peduli akan kemajuan perusahaan di mana Anda bekerja. Oleh karena itulah, Anda akan melakukan yang terbaik. Kalau Anda punya kepedulian, Anda akan peduli kepada orang lain yang Anda layani. Customer-customer yang memakan, yang menggunakan, mengkonsumsi produk-produk perusahaan Anda. Anda akan pikirkan yang terbaik. Orang yang peduli akan melakukan yang terbaik untuk orang lain, enggak asal-asalan. Saya suka negur staf kami ketika ada tamu-tamu dari daerah datang untuk annual meeting misalnya. Setiap tahun kami punya annual meeting, biasanya di akhir bulan Januari. Nah, saya selalu memastikan kepada tim panitia, pastikan siapkan yang terbaik. Karena saya peduli kepada mereka. Mereka udah 1 tahun kerja keras, mereka di pedalaman, gak ada hiburan. Saya ingin mereka makan yang enak, mereka bisa tidur yang nyenyak, dan mereka bisa menikmati annual meeting dengan penuh sukacita. Kami selalu siapkan kado-kado, appreciation buat mereka. Kami selalu siapkan hadiah-hadiah buat mereka, sehingga mereka pulang dengan penuh sukacita. Kalau kita punya kepedulian, kita akan bantu orang lain. Bahkan meskipun itu kita harus berikan bantuan uang atau pinjaman kepada mereka. Meskipun berat, kadang-kadang kita sendiri butuh. Tapi kalau kita peduli, kita membuat kita tidak kikir, membuat kita tidak pelit, tapi kita mau berbagi dengan apa yang kita punya. Orang yang peduli akan menjaga kebersihan kamar mandi, karena Anda tahu setelah Anda akan ada orang lain yang menggunakannya. Saya kerap kali jengkel ketika masuk ke toilet yang jujur saja, aduh, kok berecetan gitu, basah. Maaf, kalau pria buang air berdiri sering netes kemana-mana, menjijikan sekali, dan saya langsung semprot dengan air, ambil tisu, lap, meskipun itu di toilet umum. Bukan hanya di kantor atau di rumah, saya selalu lakukan itu juga di toilet umum. Biasanya yang pakai toilet setelah saya itu beruntung karena sudah saya bersihkan. Anda kebayang ketika kita begitu kebelet pengen ke toilet, lalu masuk ke toilet, kita berharap kita cukup semprot dan lap, tapi tiba-tiba wow, kotornya luar biasa, kita harus bersihkan dulu. Aduh, udah nahannya sampai gemeter. Dan saya biasakan selalu lapisi dengan tisu dulu, berapa lapis baru saya duduk.
Bahkan ada yang ketika kita masuk lantainya becek dan kita harus gulung celana supaya ketika kita turunkan celana, celananya tidak basah. Kalau kita tuh peduli orang lain, kita mikirin gitu. Setelah kita akan ada orang lain. Ini toilet umum, nggak cuma personal, private toilet gitu kan. Itu bakal dipakai orang lain. Dari situ aja kita bisa lihat apakah kita punya kepedulian sama orang lain. Kalau kita punya kepedulian, kita nggak akan seenaknya. Kita akan pastikan kita jaga barang orang, kita jaga aset perusahaan, kita pakai baik-baik, jangan sampai rusak. Kalau kita punya kepedulian, kita nggak akan seenaknya sama orang lain. Karena semua orang punya perasaan, semua orang juga ingin hidup yang nyaman. Kalau kita seenaknya, kita akan mengganggu kenyamanan orang lain. Saya percaya kalau kita punya kepedulian, kita nggak aji mumpung. Kita mikirin. Jangan ambil semua untuk diri kita sendiri, keuntungan buat kita sendiri. Yang penting gue seneng, yang penting gue dapet. Tapi kita juga mikirin orang lain. Kalau saya makan sama orang, saya biasakan saya tunggu mereka ambil dulu. Terutama bagian ayam. Orang kan beda-beda selera, ada yang suka paha, ada yang suka dada. Saya biarin mereka ambil dulu. Saya biasakan saya ambil sayap aja. Kalau masih ada dada yang sisa, saya ambil dada yang bagian tulang ya, bukan yang montok. Saya suka bagian itu. Nah, tapi kalau udah diambil orang lain, saya cuma ambil sayap aja. Saya nikmati aja sayap. Menurut saya sayap enak. Dan kenapa begitu? Karena saya bisa makan dada ayam kapan saja kan. Tapi mumpung saya bisa ajak orang lain makan, saya izinkan mereka ambil duluan. Satu kali saya pesan dimsum kaki ayam dan ternyata ada beberapa orang yang suka sehingga kehabisan dan saya nggak dapat, nggak masalah. Karena bagi saya yang penting tamu-tamu saya kenyang. Kalau kita punya kepedulian, kita nggak cuma ambil yang kita mau, yang kita suka, kita nggak peduli orang lain. Apalagi kita tuan rumah, harusnya kita mendahulukan tamu-tamu. Ada anak kecil yang saya perhatikan, kalau makan sama orang, dia takut kehabisan. Dia ambil banyak-banyak menu kesukaannya dituang ke piringnya. Kalau anak Anda seperti itu, Anda harus ajari mereka untuk peduli orang lain. Dengan bilang sama mereka, ambil secukupnya supaya yang lain juga kebagian. Seringkali ketika kue satu loyang dipotong, orang yang gak peduli orang lain tuh akan ngambil lebih banyak dari seharusnya. Padahal harusnya satu orang ngambil satu aja supaya yang lain kebagian. Tapi saya sering perhatikan ada saja orang yang begitu egois dan gak peduli orang lain. Dia akan ambil paling banyak. Apalagi kalau sudah makan B2. Biasanya tinggalin tulangnya aja. Kalau kita peduli sama orang lain, kita gak akan mencuri yang bukan hak kita. Kita gak akan ambil yang bukan bagian kita. Kita pastikan kita gak merugikan orang lain. Karena kita peduli, kesejahteraan orang lain juga penting, bukan hanya kesejahteraan kita sendiri. Kalau kita peduli sama perasaan orang lain, kita akan hati-hati bicara sama mereka. Kalau kita peduli kepada orang lain, kita akan jaga kepercayaan mereka. Karena kepercayaan itu sangat-sangat penting. Begitu orang tidak percaya sama kita, mereka tidak akan percaya selamanya. Kalau kita punya kepedulian, tadi saya sudah bilang kita akan lakukan yang terbaik yang kita bisa. Kita akan bertanggung jawab sungguh-sungguh. Saya percaya gini, kalau Anda peduli sama perusahaanmu, Anda akan bekerja sungguh-sungguh dan menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang Anda berikan. Karena kemajuan perusahaanmu merupakan masa depanmu. Semakin Anda menolong perusahaan Anda maju, Anda akan membuat perusahaanmu melihat kemampuanmu dan Anda akan jadi orang yang akan diperhitungkan untuk diberi kepercayaan lebih. Justru kalau kita naruh kepedulian, kita akan pastikan kita mengerjakannya seperti punya kita sendiri, bukan hanya punya orang lain. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa bisa dipercaya dengan harta orang lain, mereka yang bisa dipercayakan harta mereka sendiri. Kalau Anda ingin diberkati lebih, ayo miliki kepedulian pada milik orang lain. Kalau Anda punya kepedulian, Anda pasti mau berusaha berubah demi keluargamu. Kalau Anda peduli sama masa depan anak-anakmu, Anda tahu bahwa anak-anakmu butuh didampingi, butuh dilindungi,
anak-anakmu butuh punya figur ayah yang baik, punya figur ibu yang baik, Anda akan berusaha berubah. Kalau Anda tahu kata-kata kasarmu hanya menyakiti keluargamu, Anda akan berhenti ngomong kasar. Kalau Anda tahu kata-kata negatifmu hanya terus mematahkan semangat anak-anakmu, mematahkan hati pasanganmu, Anda akan berhenti ngomong negatif. Orang itu kalau suka judi, suka mabuk, gak mau kerja, mereka gak peduli orang. Tapi kalau mereka peduli, mereka akan berubah. Nggak akan bilang gini, loh ya istri harus ngerti suaminya suka mabuk. Nggak gitu. Suami harus berhenti mabuk karena dia peduli perasaan istrinya. Istrinya sedih, anak-anaknya lihat dia nggak jadi contoh. Orang itu pasti mau berubah dan ninggalin kebiasaan buruknya kalau dia punya kepedulian kepada orang lain. Saya berdoa setiap kita punya kepedulian karena kasih itu peduli. Filipi 2 ayat pertama. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya berdoa agar setiap Anda punya belas kasihan kepada orang lain, punya kepedulian, dan tidak mementingkan diri sendiri. Karena kasih itu peduli orang lain, mikirin orang lain, tidak cuma diri sendiri. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa kasih-Mu Tuhan memenuhi hati setiap kami. Seperti Yesus yang punya belas kasihan buat orang banyak. Biarlah kiranya umat-Mu Tuhan, orang-orang percaya, juga boleh memiliki kasih di dalam hati mereka. Karena Allah adalah kasih. Kiranya Roh-Mu yang berdiam di dalam kami, mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih, supaya kami peduli orang lain, supaya kami mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, tolong supaya kami tidak mementingkan diri sendiri, tapi kami peduli kepada orang lain. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, biar kiranya hidup mereka jadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed day. God bless you.